Bismillahirrahmanirrahim. Setinggi-tingginya gunung Himalaya, sedalam-dalamnya Samudra Hindia, sepanjang-panjangnya sungai Nil di Afrika, tidak mengalahkan salamnya umat Islam sedunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Core value ASN berakhlak adalah nilai mutlak yang harus kita taati, yang harus kita tanam dalam diri kita sebagai seorang ASN. Siapapun dia, mau yang bertugas di kementerian lembaga maupun yang di pemerintah daerah, mau yang ditempatkan di jantung kota maupun yang ditempatkan di sudut-sudut perbatasan, semuanya harus satu, yaitu core values ASN berakhlak. Namun hadirin, timbul sebuah pertanyaan. Kenapa kita harus menekankan pelayanan kepada publik? Bahkan tagline kita adalah bangga melayani bangsa. Kenapa kita harus seperti itu? Karena kita adalah perpanjangan tangan negara dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Negara memberikan perlindungan pada perempuan dan anak-anak melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Negara menjamin perlindungan bagi warga yang menjadi saksi dan korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kita ini adalah perpanjangan tangan negara untuk memberikan jaminan, untuk memberikan perlindungan, untuk memberikan keselamatan untuk masyarakat kita. Untuk itu profesi ASN itu bukan profesi yang remeh, tapi profesi ASN itu bukan alasan untuk kita angkuh, karena profesi itu berat, amanah yang kita rangkul itu begitu besar. Lalu Bagaimana cara agar kita bisa menjadi ASN yang baik? Bagaimana cara agar kita bisa menjadi ASN tanpa kehilangan jati diri kita? Maka kita membutuhkan sosok tauladan, kita membutuhkan sosok yang bisa menjadi role model agar kita tetap on the track, sehingga kita tidak tergoda dengan buayan-buayan yang lain. Siapakah yang pantas menjadi role model kita? Tentu saja jawabannya adalah Nabi kita, junjungan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Untuk itu hadirin, di momen yang mulia ini saya ingin mengajak semuanya untuk merefleksikan, sudahkah kita meneladani perilaku Rasulullah sebagai seorang ASN dalam sebuah dakwah yang berjudul Keteladanan Abdi Negara dalam Melayani Masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallaha katsiran. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang banyak mengingat Allah, yaitu bagi orang yang mengingat hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat ini menegaskan bahwa Rasulullah itu memang suri tauladan. Rasulullah itu merupakan role model yang pantas untuk kita tiru, untuk kita teladani.
Namun hadirin, kalau kita berbicara tentang perilaku baik Rasulullah, itu begitu banyak sekali, bahkan waktu 15 menit itu tidak akan cukup untuk membahas semua perilaku Rasulullah. Ini tanggal 5 sampai tanggal 50 itu tidak akan kelar pembahasan tentang betapa mulianya akhlak Rasulullah. Untuk itu saya akan mempersingkat menjadi sebuah kisah tauladan. Marilah kita mengingat kembali sebuah kisah di mana Rasulullah itu selalu mengamalkan, memberi makan dan menyuapi seorang pengemis Yahudi yang tinggal di sudut kota Madinah. Padahal pengemis itu selalu mencaci maki Rasulullah. Dengan lantang ia berkata, "Jangan percaya dengan Muhammad, dia itu gila, dia itu penyihir. Jangan percaya, nanti kau terpengaruh." Tapi apakah Rasulullah membalas? Tentu tidak. Rasulullah dengan lemah lembut tetap menyuapi pengemis tersebut. Ia bahkan tidak memarahi pengemis tersebut. Singkat cerita, Rasulullah SAW akhirnya wafat, digantikanlah oleh Khalifah Abu Bakar. Namun rupanya pengemis ini menyadari bahwa ini orang yang berbeda. Sampai dia bertanya, "Siapa kau?" "Aku orang yang biasanya." "Tidak, kau bukan orang yang biasanya. Karena orang yang biasanya dia selalu menghaluskan makanannya dulu, baru memberikan kepadaku." Khalifah Abu Bakar bergetar. Ia pun akhirnya menceritakan kebenarannya. Terungkaplah kebenaran yang selama ini tertutup. Pengemis itu menangis. Pengemis itu bergetar. Ternyata orang yang dia hina, orang yang dia fitnah, orang dia maki-maki, ternyata sama dengan orang yang lemah lembut itu. Orang yang selalu memberi dia makan, yang menyuapi, bahkan menghaluskannya. Dengan hati yang mantap, ia pun mengucap syahadat, lalu masuklah menjadi seorang muslim. Masya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kisah ini merupakan penegasan dari surah Al-Ahzab ayat 21 yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW merupakan suri tauladan yang baik bagi kita semua. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Yang pertama, lemah lembut. Bayangkan, Rasulullah itu dihina dan dimaki, tapi ia tetap berkata lemah lembut. Ia tidak memarahi, bahkan ia tetap menyuapi pengemis tersebut. Tugas utama kita adalah melayani publik, betul? Tugas utama kita adalah memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, betul? Maka dari itu, sifat yang harus kita miliki adalah lemah lembut. Core values ASN tidak akan berarti jika kita tidak menjalani sifat yang lemah lembut, karena kita berhadapan dengan masyarakat. Sudahkah kita bersikap lemah lembut terhadap masyarakat? Sudahkah kita bersikap lemah lembut ketika ada yang komplain tentang pelayanan kita? Untuk itu hadirin, marilah kita mulai hari ini, kita tanamkan dalam diri kita tanamkan sifat lemah lembut tersebut. Tidak boleh ada lagi yang kalau melayani masyarakat mau apa? Tidak boleh seperti itu. Mulai sekarang marilah kita terapkan. Selamat pagi Ibu, ada yang bisa saya bantu? Yang kedua adalah totalitas. Rasulullah itu tidak hanya menyuapi, tapi ia bahkan menghaluskan makanannya sebelum diberikan kepada pengemis tersebut. Itu artinya Rasulullah itu betul-betul, dia tidak hanya setengah-setengah dalam memberikan kebaikan. Padahal kalau menurut hemat kita, memberi makanan itu saja sudah termasuk perbuatan baik, betul? Kita memberikan sumbangan, kita memberikan donasi, itu sudah baik. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Ia totalitas, ia menghaluskan makanannya untuk pengemis tersebut. Ada di sini yang kalau kerja sekedarnya saja. Ada di sini kalau kerja, wes sing penting datang, kerjakan, lupakan. Ada yang masih seperti itu. Untuk itu mulai hari ini marilah kita menjadi orang yang totalitas. Marilah kita bersemangat untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi agama kita, masyarakat kita, nusa dan bangsa. Dan yang ketiga, yang terakhir, sabar.
Sabar itu sulit, betul apa betul? Sabar itu tidak mudah, betul atau betul? Apalagi kita berhadapan dengan masyarakat yang banyak maunya, yang marah-marah, yang maunya minta cepat, yang maunya ini dan itu. Tapi ingatlah janji Allah. Allah itu selalu menyertai orang-orang yang sabar. Dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisobri wassalah, innallaha ma'as sobirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sholat sebagai penyelamatmu, dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Dewan Hakim yang saya muliakan, kita telah sampai di ujung kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari tema hari ini adalah sebagai perpanjangan tangan negara, kita ini memikul amanat berat. Untuk itulah kita harus menjalankan tugas sebaik mungkin sebagai ASN. Namun untuk menjalankan tugas ASN, agar kita tidak kehilangan arah, agar kita tidak tergoda dengan godaan-godaan duniawi, kita harus mempunyai sosok role model, sosok contoh, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kesalahan bukan datang dari Islam, kesalahan datang dari pembicara yang masih kurang ilmunya. Billahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.